mengikuti. Kenapa Protestan tidak menggunakan Deuterokanonika, membuang Deuterokanonika? Karena ada kebencian terhadap gereja Katolik Roma dan mengikuti kanon Ibrani berdasarkan kriteria bahwa naskah itu harus ditulis di dalam bahasa Ibrani, tapi mereka lupa karena ada Septuaginta dan naskah yang paling tua. Septuaginta adalah naskah yang paling tua, itu kata-kata daripada Elia Miron ya. Nah, saudara, sebelum saya kasih tanggapan untuk poin-poin itu satu persatu, itu semua salah, saudara. Itu buta sejarah, betul-betul ngawur. Sebelum saya kasih tanggapan, saya kembali lagi kepada poin saya tadi. Itu dua orang yang undang si Elia Miron untuk ngoceh-ngoceh itu, mereka undang Elia Miron untuk ngomong itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kualifikasi yang mana? Berdasarkan kepakaran yang mana? Berdasarkan kredensial. Tadi saya katakan, just because seseorang punya kanal, apakah di YouTube, apa. Tapi kalau kamu sudah berakal sehat dan mengerti tentang betapa pentingnya pengajaran yang benar dan informasi yang akurat, kamu paham apa yang saya katakan. Kalau kamu tidak paham, saya tidak ada urusan dengan kamu. Nah, sekarang terkait dengan poin-poin dari Elia Miron, saya akan tanggapi satu persatu. Tadi dia katakan bahwa kenapa menolak Deuterokanonika karena tidak ada naskah berbahasa Ibrani-nya, padahal orang-orang Protestan lupa bahwa ada Septuaginta secara tahu, terjemahan PL dalam bahasa Yunani, dan itu Yakobus, aku tahan dulu dikit di situ. Ya, silakan Romo. Pause saja di situ. Penemuan Qumran membatalkan pernyataan dia ya bahwa tidak ada naskah dalam bahasa Ibrani, oke? 1947 ditemukan di Qumran Deuterokanonik berbahasa Ibrani dan Aram. Jadi pengajaran bodoh ke orang ini ya. Kenapa dia tidak sentuh itu penemuan Qumran? Jadi minta maaf ya, saya kesian juga dengan sekelas dokter seperti ini ya. Malu-malu inti Kristen. Oke. Lihat protestantisme antara kalian baku naik itu. Baku naik doktrin, satu bilang tidak, satu bilang iya. Bingung. Lalu kenapa dia tidak tanggapi pendeta Purnomo, Jonathan Purnomo? Kenapa dia tanggapi Elian Miron, anak kecil? Kenapa dia tidak tanggapi pendeta Jonathan Purnomo? Kenapa? Yang mengatakan Deuterokanonik ada. Seperti itu toh. Kesian dong, yang ditanggapi anak kecil ngapain? Oke, lanjut. Ya, silakan Frater, mau kasih, silakan. Iya, kalau saya sih singkat aja sih Romo. Alasannya mudah. Karena kan bagi logikanya pendeta Deki Ngadas ya, anak-anak kecil kan gampang untuk saya pretelin nih argumentasinya. Itu. Tetapi dengan sesama orang yang berakademisi ya, contohnya Profesor Dr. Jonathan Purnomo yang biblikos itu, pernah ada dia ngomong head to head gitu dengan dia. Satu aja video Dr. Jonathan Purnomo ya, yang pendiri biblikos, bertemu dengan si Prof. Satu ini. Beneran Romo? Beneran? Sungguh? Ya, beneran enggak? Iya betul. Itu. Ya, kalau saya ini lebih kepada apa ya, perebutan kekuasaan, kayak tukang parkir lagi rebut kekuasaan ini, lagi rebut tempat area. Jadi dari tadi dia mengulang-ulang bahwa ya Meron kenapa diundang di sini? Ini yang undang dia apa referensi mengundang. Jadi sebenarnya hanya karena iri bahwa Elia Myron sekarang lagi viral, lagi banyak undangan, lagi banyak pemasukan nih. Di undang-undang gitu kan dapat bayaran nih kan. Terus saya Aife, tahan dulu. Dia bilang dia tidak TikTok, dia tidak main. Ternyata videonya yang Elian Miron kan di TikTok itu kan. Iya betul. Jadi bingung ya, Deki Ngarang sendiri bingung dengan dirinya sendiri. Bilang dia tidak main TikTok, ternyata dia ambil videonya Elian Miron dari TikTok loh. Iya betul. Aduh, sejak Tuhan makan sendiri yang seperti ini. Ketika saya undang dia di TikTok, dia tidak mau datang dari tahun lalu. Dia bilang TikTok apa ya? Tapi ketika dia ambil videonya Elian Miron, ternyata dia ambil dari TikTok. Kan lucu. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Allah. Pertama, terkait dengan kriteria harus di dalam bahasa Ibrani. Itu kan sebenarnya kriteria daripada Josephus. Dan Josephus bukan hanya kasih satu kriteria, tapi dua kriteria. Pertama, kriteria yang tadi sudah disebutkan oleh Elian Miron, harus ditulis dalam terutama bahasa Ibrani, karena ada sebagian kecil ketika ditulis pada masa pembuangan, itu ditulis di dalam bahasa Aramaik ya, misalnya kitab Daniel dan juga beberapa bagian di dalam kitab Yeheskiel, itu ditulis di dalam bahasa Aramaik, tapi intinya masih ditulis dalam korpus semiotik linguis. Dan kriteria itu bukan kriteria yang berdiri sendiri. Satu kali lagi, ini kriteria dari Josephus. Kalau saudara mau baca, saudara baca di Edwin Apion. Saya tidak mau di sini. Semua bukti-bukti sejarah itu kan, data sejarah itu kan, saya bahkan sudah tulis satu buku khusus tentang Septuaginta, tentang Dead Sea Scrolls, tentang Fire
Philo of Alexandria, Periode Intertestamental, saudara silakan baca, kalau saudara belum punya buku ini. Jadi buku ini dan baca. Ege Papion, buk 1, nomor 36 sampai dengan 42, itu dia bicara tentang kanon Ibrani di situ. Dan dia kasih dua kriteria. Kriteria bahasa, yaitu naskah-naskah itu harus ditulis di dalam bahasa Ibrani, atau setidaknya bahasa Semitik, misalnya ada campuran bahasa Aramai. Oke, pauskan dulu. Itu bukan kriteria yang berdiri sendiri. Karena Pauskan dulu. kriteria itu berkaitan Silakan Romo. Berarti dia harus perang dengan yang pertama, dia harus perang pertama dengan sekolah Jamnia. Kalau Diatur Kanon itu tidak ada, lalu kenapa sekolah Jamnia mengeluarkan kan tahun 90? Kan jadi lucu. Kalau itu tidak ada di dalam daftar Septuaginta, kenapa sekolah Jamnia tahun 90 mengeluarkan? Teman-teman bisa mengerti? Mengerti oh. Mengerti. Artinya sudah ada di situ, dikeluarkan oleh Jamnia tahun 90. Saya pikir ini logikanya si pendeta ini cacat ya. Kesian Pak. Oke lanjut. dengan kriteria yang kedua, yaitu kriteria rentang waktu. Yaitu kitab-kitab itu harus ditulis mulai dari masa Musa sampai dengan masa Raja Artasasta I yang muncul di dalam kitab Nehemia dan kitab Ezra. Nah, Raja Artasasta I itu pada abad ke-5. Jadi masa Musa sampai dengan abad Oke, tahan dulu di situ. Ini ada cacat sejarah yang kita namakan itu fase ke-8 dalam perjanjian lama. Dia pakai sampai dengan Nehemia dan Ezra itu setelah pembuangan. Itu fase ke-7. Fase ke-8 itu adalah fase di mana tahun 333 sebelum Masehi sampai dengan tahun 64 Masehi. Kalau kita bataskan sejarah Israel sampai di Nehemia dan Ezra, maka di situ ada kehilangan jejak selama ratusan tahun di antara jejaknya setelah Nehemia dan Ezra, yaitu tahun 333 sebelum Masehi sampai dengan 64 Masehi, di mana sejarah orang Israel secara biblis di situ ada di Deuterokanonika, yaitu sejarah para pembela iman Yudaisme, keluarga Makabeus. Makanya di situ kita temukan nanti di dalam Yohanes, contohnya itu Yohanes 10:22, pentahiran bait suci. Yang disitulah yang kita temukan datanya hanya ada di Makabe 1 dan Makabe 2. Ini yang kalau dia omong tentang Nehemia dan Ezra, artinya orang Israel kehilangan sejarah setelah Nehemia dan Ezra sampai dengan kedatangan Yesus. Itu yang namanya bukan saya cacat logika, tetapi cacat historis. Lanjut. Silakan Raton. Oh ya, oke, baik. Bisa tukar tempat sebentar aja, Romo? Silakan Romo. Aja. Tukar layar Romo. Tukar layar. Saya sampai sekarang masih simpan buku ini ya. Walaupun udah gersang ya bukunya ya. Nih, punyanya Kardinal. Saya masih simpan sampai sekarang karena penting bagi saya. Perhatikan ya, dia kan bawa Makabe apa tadi ya, Deutero kan. Salah satunya kan ada Makabe. Di sini tulis apa? Kisah perang dari Makabe diceritakan dalam kedua kitab Makabe yang termasuk dalam kelompok tulisan Deutero. Betul. 1 Makabe ditulis sekitar tahun 100 sebelum Masehi dalam bahasa Hebraika. Ya, bahasa Ibrani itu. Iya, Ibrani itu. Mati-matian kan dia menolak ini kan? Dor. Ibrani ingat. Ya, karena itu ingat bahwa penemuan Qumran 1947 membuktikan semuanya itu. Bahwa Deuterokanon ditulis dalam Aram dan Ibrani. Kalau tidak salah kecuali 2 Makabe dan Kebijaksanaan. Ya. Dia tidak baca itu sejarah seperti itu kan. Makanya cacat logika, cacat historis. Ini kita belum tunjukkan kutipan 350 kutipan dari perjanjian di dalam perjanjian baru yang diambil dari Deuterokanonik. Kita ambil contoh kecil saja. Dekingadas harus menjelaskan contoh. Bantu dulu Frater, contoh kecil. Sebentar kita lanjut pernyataannya. Contoh kecil. Engkau ambil di Yohanes 10 ayat 22, contoh paling kecil di situ. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Sekarang Deking
Adas harus jelaskan bahwa Yohanes itu mengatakan bahwa Yesus masuk ke bait suci pada hari raya Pentahbisan bait Allah. Deking Adas harus cari di dalam perjanjian lama tentang pentahiran atau pentahbisan bait suci. Di mana? Di kitab mana dia temukan itu? Mana dia temukan itu? Hanya satu kitab yang mengatakan itu, yaitu Makabe 1, 36 selanjutnya, dan 2 Makabe yang mengatakan itu. Contoh kecil dari pembuktian historis, dia akan bilang secara rentang waktu. Kau buktikan rentang waktu di mana Yesus masuk ke bait suci dan orang Israel merayakan hari pentahiran bait suci. Kalau tidak ada Makabe. 1 Makabe 4 ayat 36. Adapun Yudas serta saudara-saudaranya berkata, musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan menahbiskannya kembali. 1 Makabe 4 ayat 36, mulai dari 36, Paman Rio. Setelah bala tentara dihimpun seluruhnya, maka berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Di sana mereka melihat bait suci terlengang, mezbah tercemar, dan pintu gerbang terbakar. Di pelataran bait Allah sudah tumbuh semak-semak seperti di belukar atau di salah satu gunung. Semua balai pun di bait Allah rubuh juga. Mereka semua menyobek pakaiannya, mengaduh dengan sangatnya, dan menabur debu di atas kepalanya. Lalu meniaraplah mereka dan meniup trompet, lalu berseru ke surga. Dalam pada waktu itu, Yudas menugaskan kepada prajuritnya memerangi orang-orang yang ada dalam puri itu, hingga bait Allah ditahirkannya. Lanjut. Dalam pada waktu itu, Yudas menugaskan kepada prajuritnya memerangi orang-orang yang ada dalam puri itu, hingga bait Allah ditahirkannya. Di bait Allah ditahirkan. Lanjut ke 59 langsung. Oke. 59-nya. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Ini teman-teman, penetapan Kislei 25 Kislei sebagai hari Hakuna, pentahiran bait suci, ditetapkan di ayat 59. Makanya orang Israel merayakan hari pentahiran bait suci. Sejarah yang dipotong ketika kehilangan Deuterokanoni. Oke, baca dulu penetapan. Mulai kapan? Perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislew. Kislei, haleluya. 25 Desember, haleluya. Engkau buktikan pentahiran bait suci pada Kislei itu musim dingin ya. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 22, pada saat di musim dingin. 25 Kislei, 25 Desember. Deking Adas, jangan kau buat cacat historis, kepincangan historis. Nih teman-teman ya, kalau mau lihat nih indeksnya di bawah nih. Tuh. Makanya diambil dari sana, bayangkan. Ambilnya dari sana 2 Makabe. Ya. Indeksnya itu Lai punya di situ. Iya, Pater, Lai. Senjata Tuhan makan diri sendiri ini susah juga ya. Oke, lanjut. Teman-teman, saya harus keluar juga tapi tidak apa. Ya. Lanjut dulu. Nih ya, Lai ya. Lai buat referensinya yang Yohanes 10:22 itu diambil dari 1 Makabe 4. Betul, Pater. Lai, kenapa kamu tolak Deuterokanoni Protestantisme? Jonathan Purnomo sudah jelaskan itu. Kalau begitu, silakan ketemulah engkau Deking Adas dengan Pendeta Jonathan Purnomo supaya Jonathan Purnomo memberikan kuliah gratis untuk engkau. Kita tambahan mengenai Hanukkah, Pater. Saya mengambil dari literasinya Yahudi ya.
Jadi perayaan Hanukkah itu seperti apa yang dirayakan oleh orang Yahudi sampai detik ini. Jadi mereka merayakan Hanukkah sampai detik ini. Yang pertama adalah mereka menyalakan lilin pada menorah itu ya selama 8 hari berturut-turut. Kemudian mereka makan bersama, menyanyikan lagu-lagu Hanukkah. Kemudian ada satu hal yang tidak dipelajari oleh The King Adas dan para Protestan yang lain, bahwa di dalam Hanukkah orang Yahudi itu menunjuk rabi-rabi mereka. Jadi semua rabi berkewajiban untuk membacakan kembali kisah perjuangan Makabe kepada murid-murid dan anggota keluarga Yahudi di mana mereka berada. Mereka misalnya makan bersama malam di rumah si A, maka dia harus menceritakan pada saat makan bersama itu, dia harus menceritakan kembali kisah perjuangan Makabe kepada keluarga Yahudi itu. Inilah cara Yahudi mempertahankan tradisi mereka. Jadi perjuangan Makabe itu harus terus diceritakan. Nah, perjuangan Makabe ini diceritakan dari mana ya? Dari kitab Makabe. Dari mana lagi? Dan kedua, ada hal yang lebih menarik lagi. Dalam literatur rabbinik juga mencatat, jadi makanan-makanan yang mereka makan itu harus ada makanan berupa keju dan susu. Jadi dari makanan yang mereka santap pada malam Hanukkah itu selama 8 hari berturut-turut, wajib ada keju dan susu selama Hanukkah. Kenapa demikian? Adalah kebiasaan ini seperti yang disebutkan di atas untuk memperingati kepahlawanan Yudit. Tahu Yudit? Kitab Yudit? Siapa itu Yudit? Tahu? Jadi mereka memperingati kepahlawanan Yudit selama penawanan orang Yahudi di Babilonia dan mengingatkan orang Yahudi bahwa perempuan juga memainkan peran penting dalam peristiwa Hanukkah. Jadi tidak hanya soal Makabe saja, tetapi Yudit pun menjadi peran penting dalam perayaan Hanukkah. Jadi kalau seandainya, makanya saya selalu bilang ini hipotesa saya, tapi silakan dibantah dan silakan tunjukkan buktinya. Kalau orang Yahudi itu membuang Makabe dan Yudit, tidak ada. Karena kalau mereka konsekuensinya mereka membuang Makabe dan Yudit, maka Hanukkah mereka pun harusnya berhenti. Tidak bisa berlangsung sampai sekarang detik ini. Buktinya mereka masih merayakan Hanukkah, artinya mereka masih menggunakan kitab Makabe dan kitab Yudit untuk merayakan Hanukkah. Silakan dilanjut Pak Muhammad.